bersatu dalam keragaman, dalam lembaga BK3S, berdasarkan Pancasila, dalam wadah NKRI, mewujudkan Indonesia Jaya, penuh cipta karsa dan karya, kobarkan cinta tanah air untuk kejayaan bangsa Indonesia. Hai sahabat hati dari Geraha BK3S lantai 3 Salemba Tengah. Kami hadir bagian untuk negeri, tiada hari tanpa pengabdian. Lewat Batavia Smart Channel kami hadir memberikan informasi, komunikasi, dan edukasi. Baik, pada kesempatan kali ini kami sudah kehadiran seorang tamu yang luar biasa. Terima kasih sebelumnya ada Ibu Putu Elvina SPC MM. Bagaimana Ibu kabarnya? Baik ya Bu ya, sehat ya. Bu Putu, kita sudah melaksanakan protokol 3M, sudah cuci tangan, kemudian pakai masker. Nah, karena jarak kita sudah agak jauh, jadi mungkin kita bisa lepas maskernya ya Bu Putu ya. Oke, baik. Terima kasih Ibu. Ya, sahabat hati, langsung mungkin pada kesempatan ini kita ingin kenal banyak siapa beliau ini, Ibu Putu, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI Pusat. Kemudian banyak sekali ini pengalaman kerja dan jabatannya saat ini, tapi mungkin saya kutip sedikit ya Bu Putu ya. Saat ini beliau bertanggung jawab sebagai Ketua Divisi Data dan Informasi KPAI serta komisioner yang membidangi masalah anak yang berhadapan langsung dengan hukum dan tanggung jawab lain sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Wah, ini menarik nih. Kayaknya nanti narsum kita yang sering-sering akan diundang nih kalau beliau di tengah kesibukannya bisa berbagi atau sharing dengan kita, insya Allah ya. Baik Bu Putu, langsung saja. Pada kesempatan hari ini kita akan bicara tentang sesuatu yang breaking news, yang trending topik. Nah, ini disukai oleh kaum milenial di luar sana. Kemudian kalau tidak salah topik kita Ibu Putu sudah kasih, yuk Mbak Maria kita ngobrol-ngobrol asik tentang cyberbullying. Ini. Bullying ini yang sesuatu yang luar biasa dan pakemnya nih ada di beliaunya nih. Pasti teman-teman sahabat Batavia Smart Channel pengen tahu. Mungkin silahkan langsung Bu Putu bisa kasih pengantar kepada kami apa itu makna dari cyberbullying itu sendiri. Mbak Maria, memang kita tidak bisa disanggah dan disangkal lagi kalau sekarang ini era digital sudah menguasai semua aspek kehidupan kan. Maka kemudian pada saat ada dunia maya selain dunia nyata, maka mau tidak mau, apalagi kita tahu penetrasi internet itu luar biasa Mbak. Jadi sekarang kaum milenial termasuk lebih muda lagi dari milenial itu sudah menggunakan gadget sebagai bagian dari kehidupan mereka. Hari-hari ya Bu Putu. Iya, hari-hari. Jadi bahasanya sekarang hampir separuh dari hidup mereka itu ya berinteraksi dengan gadget. Nah, pada saat kemudian mereka berinteraksi dengan gadget, ternyata tidak semua anak-anak atau kaum milenial itu paham terkait bagaimana misalnya adab berinteraksi atau bermedia sosial. Bahkan banyak mereka yang tidak dibekali dengan edukasi dan pendidikan bagaimana literasi media yang baik. Sehingga pada saat yang seperti itu banyak kemudian asal mereka masuk ke dalam media sosial, mereka posting sesuatu, bahkan nggak jarang bahwa postingan itu kemudian menimbulkan masalah-masalah, misalnya cyberbully. Makanya tadi kalau kita bicara penetrasi media sosial, cyberbully itu ternyata merupakan masalah saat ini. Banyak kemudian remaja atau anak-anak bahkan dewasa yang dirundung di dunia maya. Jadi perundungan ya, kalau bahasa Indonesia itu bully itu perundungan. Jadi perundungan dunia maya itu luar biasa, sehingga ya tentu perlu langkah-langkah. Jadi perundungan media sosial atau dunia maya ini bentuknya macam-macam Mbak. Ada yang dari texting, ada kemudian memposting gambar, ada kemudian ancaman, ada yang kemudian menakut-nakuti, bahkan kemudian sambil menyerang secara online, baik itu fisik, psikis, dan lain sebagainya. Nah, tandanya kalau seseorang kemudian merasa bahwa dia dibully itu banyak, karena kan dampak dari cyberbully itu juga luar biasa. Beberapa kasus bahkan karena cyberbully
itu kemudian mengarah kepada intimidasi. Bahkan ada yang kemudian berperang atau saling serang di media sosial, berakhir dengan kemudian perkelahian fisik di dunia nyata. Iya. Lalu kemudian banyak misalnya geng-geng motor atau geng yang lainnya antara kelompok satu dengan kelompok lain, mereka memulainya di media sosial, saling ejek, saling mengintimidasi, lalu kemudian mereka akhirnya janjian untuk melakukan duel seperti itu. Dan banyak kemudian gara-gara dimulai dari cyberbully akhirnya berakhir dengan perkelahian yang bahkan kemudian sempat menghilangkan nyawa. Nah, ini tentu menjadi serius ya kalau kita bicara terkait cyberbully, terkait dampak dan lain sebagainya. Nah, untuk itulah kemudian menjadi penting sebenarnya edukasi atau literasi bagaimana sih menggunakan media sosial sehingga mereka tidak menjadi pelaku cyberbully maupun korban cyberbully. Iya, seperti betul, itu. Iya, oke. Ibu Putu, kemudian Batavia Smart Channel ini kan pastinya berbagai kalangan. Iya. Nah, kemudian kalau dari KPAI mungkin lebih kepada anaknya. Anak ya. Iya, betul ya, Bu Putu ya. Kemudian saya membaca CV beliaunya memang riwayatnya panjang dan luar biasa. Ini banyak hal nih sebenarnya bisa kita tangkap dari Ibu Putu, penjelasannya atau mungkin sharing-sharing informasi edukasinya untuk kita semua nanti. Nah, kemudian yang mungkin Mary pengen ini tanya nih, Bu Putu, adakah dari dampak itu yang membedakan mungkin untuk anak perempuan dan anak laki-laki nih kira-kira yang kontennya mungkin ketika dia menjadi pelaku dari cyberbully itu sendiri maupun dia dalam tanda petik adalah korban gitu. Kira-kira apa pandangannya atau kira-kira yang bisa ditangkap dari Kalau menjadi pelaku cyberbully itu bisa siapa saja. Sama juga pada saat menjadi korban dari cyberbully itu siapa saja bisa. Apakah itu laki-laki maupun perempuan. Hanya biasanya dampaknya yang berbeda. Artinya pada saat seorang menjadi korban, kita lihat dalam aspek korban ya. Korban cyberbully pada saat mereka memiliki kemampuan mental atau kemampuan menghadapi tekanan, serangan atau intimidasi berupa cyberbully yang bagus, maka ini mungkin tidak separah dengan kondisi yang tidak memiliki kemampuan untuk menerima tekanan seperti itu. Jadi bahkan beberapa intimidasi yang saya katakan di awal itu sampai berujung bunuh diri misalnya. Nah, tentu ini harus kemudian dibedakan apakah kemudian dia harus mengetahui nih korban-korban atau siapapun ini apakah itu sudah termasuk cyberbully atau bercandaan. Kan kadang-kadang seseorang memposting nih Mbak di media sosial atau di akun sosial mereka lalu kemudian marah yang merasa korban bully ini. Kemudian yang pelakunya biasanya kita bercanda aja kok, jangan diambil hati dan lain sebagainya. Nah itu kan untuk membedakan apakah itu candaan atau lelucon atau kemudian dia udah melakukan cyberbully. Nah ini penting banget nih kayaknya. Tandanya gimana? Poinnya ini kita pengen tahu banget ini kan? Bu Putu ya. Jadi yang pertama adalah dampaknya. Kalau kemudian candaan misalnya dia memposting sesuatu dan yang diposting atau sasarannya adalah saya misalnya, saya merasa tersinggung, saya merasa marah, nah itu bisa kemudian dikategorikan cyberbully, apalagi itu dilakukan terus-menerus. Jadi bullying itu kalau hanya sekali mungkin kita menganggap itu candaan. Tapi kalau kemudian berulang kali dan terus-menerus dari waktu ke waktu, nah itu bisa dikategorikan bullying. Jadi kita nggak bisa katakan, oh saya bercanda, kamu jangan ambil hati, terlalu lebay dan lain sebagainya. Kalau sekali mungkin kita bisa anggap itu bercanda. Tapi kalau terus-menerus ya, dari waktu ke waktu sampai kemudian intensitasnya meningkat bahkan semakin direspon semakin meningkat, maka itu bisa kita kategorikan dia sudah melakukan cyberbully atau kita mengalami atau korban cyberbully. Jadi beda kan antara mentertawakan seseorang atau mentertawakan kita atau kita sama-sama tertawa kan gitu ya. Betul. Jadi kalau ada situasi atau postingan yang membuat kita juga sama-sama tertawa,
maka itu mungkin lelucon. Tapi kalau kemudian dampaknya adalah seolah-olah mentertawakan kita dan kita tidak ikut tertawa, maka itu bisa kemudian dikategorikan cyberbully, apalagi terus-menerus dan intensitasnya cukup tinggi gitu ya. Bahkan masuk ke provokasi dan lain sebagainya. Trolling itu membuat pesan teks yang mengancam gitu, mengintimidasi, dan itu sering mereka melakukan trolling di ruang-ruang chatting dan lain sebagainya. Itu sering dilakukan. Jadi itulah yang membedakan candaan dengan lelucon atau termasuk sudah cyberbully itu tadi. Betul. Oke, baik Ibu Putu, kami pengen tahu kira-kira beberapa kasus yang mungkin agak tinggi ratingnya untuk di KPAI sendiri yang terkait dengan cyberbullying-nya anak-anak nih dalam tanda petik. Kira-kira kontennya seperti apa yang saat ini tengah gencar dan agak banyak mungkin ratingnya agak tinggi, atau yang dimediasi kah, atau yang sudah masuk di KPAI sendiri kalau kami bisa tahu? Jadi kalau 3 tahun terakhir itu Mbak Maria, kasus-kasus tertinggi KPAI itu biasanya setiap tahun itu rating tertinggi itu anak yang berhadapan dengan hukum. Jadi anak berhadapan dengan hukum itu sebagai pelakukah dia atau sebagai korbankah dia. Nah, cyberbullying itu masuk ke situ. Jadi tadinya cyberbullying itu di posisi bawah. Tapi karena intensitas media sosial dan lain sebagainya, dan dampak pandemi ini apakah 1 tahun kebelakang itu ini akan semakin tinggi. Jadi masuk naik ke posisi ketiga. Tadinya di 5 posisinya, naik ke atas jadi 3. Kenapa? Pada saat pandemi itu kan anak-anak lebih banyak online. Kan gitu. Biasanya mereka mungkin tatap muka di sekolah, dan pada saat tatap muka hampir seharian, misalnya dari pagi sampai siang atau sampai sore, mereka mungkin tidak pegang handphone. Tapi dari sekarang pagi sampai malam sampai ke pagi lagi mereka pegang handphone, dan mereka tidak dibekali atau ada literasi media. Jadi ya semua bisa terakumulasi di situ, ya kemarahan, kejengkelan, semua seperti itu. Bahkan beberapa kata-kata kasar di media sosial juga ikut-ikut. Belum lagi kalau konten pornografi, bully-bully itu kan substansinya banyak ya Mbak. Ada yang kemudian dengan kata-kata kasar, ada yang kemudian menyisipkan gambar-gambar yang tidak sesuai dengan usia anak-anak, ada yang memprovokasi. Nah itu cukup tinggi. Sementara misalnya kita terakhir kali itu mungkin Mbak Maria ingat anak yang kemudian sudah membuat heboh antara Indonesia dengan Malaysia. Betul itu. Karena masalah lagu ya kan? Tadinya saya berpikir benar, ternyata begitu punya usut, loh anak negeri sendiri kok kayaknya muka kita agak tercoreng ya. Ya tapi artinya begini, karena saya sudah mendalami kasus itu ketemu, ya tujuannya sebenarnya bagus, ingin membela negara kita gitu ya. Karena sering ya biasa kalau di media sosial itu kelompok-kelompok itu ada-ada aja, sehingga pada saat kita lakukan assessment lah ya, assessment dengan anak tersebut, niat saya untuk membela tanah air, tapi dengan cara yang salah. Nah itu yang berarti kemudian kurang edukasi. Jadi apa yang harus dilakukan, literasi yang baik itu sangat menentukan kemana nanti arah dari perilaku media sosial anak-anak. Jadi ini yang harus kita garis bawahi sebenarnya. Karena kan itu mau nggak mau menjadi tanggung jawab semua pihak ya Mbak. Betul. Bukan hanya orang tua, tapi kemudian setiap orang harus bisa memastikan konten positif, postingan positif, batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar, terkait privasi, terkait bahasa, dan apa-apa yang kemudian harus kemudian di-share di ruang publik itu harus dipastikan. Nah ini yang kadang-kadang tidak dimiliki oleh sebagian besar anak-anak kita. Jangankan anak-anak, dewasa aja juga melakukan hal yang sama kan. Kalau gitu sekarang bahkan ada kata-kata bijak, katanya begini dalam tanda petik kata bijaknya ya Bu Putu ya, setuju mungkin ya. Kalau dulu mulutmu adalah harimaumu kan, kita pasti hari demi hari itu yang paling kita takutkan ketika kita bicara pengen tampil sebagai sosok yang elegan mungkin gitu. Pasti. Tapi kalau sekarang jari jemarimu adalah
harimau ya. yang akan bisa menerka. Memang menginterpretasikannya agak rumit, apalagi mungkin untuk ibu-ibu yang di luar sana atau mungkin generasi milenial dalam tanda petik yang mungkin masih punya anak usia di bawah yang mereka belum dapat literasi yang cukup, yang tadi seperti Bu Putu sampaikan. Nah, kira-kira dari KPAI khususnya Ibu Putu sebagai sosok seorang ibu juga perempuan luar biasa ini yang Indonesia punya, kira-kira kasih tip and trick Bu, kira-kira untuk menghindari cyberbullying ini. Iya. Paling tidak yang rata-rata mungkin semua orang bisa mengambil manfaat edukasi itu sendiri, bagaimana menerjemahkannya Bu, Iya, kira-kira. jadi memang kalau bicara kita mencegah jangan sampai menjadi korban, Iya. pertama tentu literasi. Sayangnya literasi untuk anak-anak itu kan harus kemudian diberikan oleh orang dewasa. Iya. Dan tidak semua orang tua kemudian memiliki kecakapan terkait kemampuan teknologi, Mbak. Iya, betul. Jadi bahkan banyak orang tua yang masih gaptek kan gitu ya. Betul. Sehingga dia nggak tahu kadang-kadang apa yang sudah dialami oleh anaknya. Lalu pada saat si anak misalnya tidak dibekali, maka harus menjadi tanggung jawab orang dewasa lain dan pemerintah sebenarnya untuk memastikan hal tersebut. Oke. Misalnya ada kemudian pembelajaran atau edukasi terkait undang-undang ITE kan gitu ya. Iya. Pencemaran nama baik atau hate speech gitu ya. Ujaran kebencian itu kan harus kemudian menjadi bagian dari edukasi bagi anak-anak. Betul. Nah, kalau kemudian sudah dipagari seperti itu, kemudian terjadi lagi, Iya. maka pada saat dia sebagai korban, yang harus kita lakukan adalah bagaimana bisa membantu anak tersebut keluar Oke. dari situasi tersebut. Iya. Nah, masalahnya kemudian setiap orang tua nggak paham bahwa anaknya sudah dirundung misalnya, Iya. menjadi korban dari cyberbully. Iya. Kita bisa mencari tahu pada saat misalnya terjadi perubahan perilaku terhadap anak tersebut kalau anaknya nggak bisa cerita. Jadi ada anak yang bisa cerita apa yang mereka alami, tapi banyak anak juga yang diam aja. Iya. Diam, tertekan sendiri, Betul. kemudian itu yang kemudian jadi penyakit, depresi, dan bisa bunuh diri kan Iya, gitu. iya. Nah, kita harus memastikan sebagai orang tua ada perubahan perilaku tidak. Kalau ada perubahan perilaku, kita harus ajak ngomong kenapa. Sebagian anak mungkin sulit untuk mengutarakan apa yang mereka alami. Iya. Jadi memang butuh waktu bagi orang tua untuk melakukan pendekatan. Jadi pendekatan, kalau anaknya bisa cerita, ya syukur, berarti kan permasalahannya lebih cepat teratasi. Iya. Nah, pada saat kemudian sudah terbuka, sudah cerita, walaupun orang tuanya tidak memiliki jalan keluar, tapi orang tua bisa mencari tahu kemana harus membantu anak tersebut. Betul. Nah, sekarang kan channel-channel pengaduan untuk masalah-masalah anak itu kan banyak ya Mbak Maria. Iya, betul Ibu. Misalnya salah satunya KPAI kan gitu ya. Itu bisa dilaporkan pengaduan terkait misalnya si anak mengalami korban cyberbullying. Iya. Jadi KPAI dari pengaduan masyarakat tersebut bisa membantu terkait korbannya. Apa yang bisa dibantu, misalnya dia mengalami tekanan secara mental atau psikis. Iya. Kita bisa rujuk korban tersebut ke pusat-pusat rehabilitasi yang dimiliki oleh pemerintah. Iya. Jadi dia bisa mendapatkan konseling, Iya, betul. dia bisa mendapatkan terapi. Intinya adalah kalau mereka terbuka dan sadar untuk mendapatkan bantuan, mencari bantuan, itu insya Allah cepat teratasi Mbak. Iya, betul. Yang sulitnya kan nggak semua anak bisa terbuka Ya, itu dia. dan nggak semua orang tua bisa mengenali. Nah, gitu. itu dia nih, kayaknya menarik ini. Jadi mungkin saya potong di situ dulu nih, karena Bu Putu betul sekali. Ketika mungkin sudah nih orang tua udah lihat nih perilakunya ada yang berubah. Kemudian sudah dilakukan pendekatan gitu kan secara orang tua dan anak. Kemudian akhirnya menemukan gitu kan. Berarti saya harus melaporkan. Kemudian diambillah mungkin solusinya, mencoba untuk ke KPAI. Kemudian diajak untuk nanti akan ada terapi konseling. Nah, tapi ketika mungkin apakah itu semua akan terekspos atau tahu, karena dalam tanda petik banyak juga orang yang saat ini mungkin
orang tuanya mungkin misalnya saya dan anak saya mungkin tidak apa-apa, tapi keluarga besar mungkin kamu harus nggak bisa, karena bisa aja nanti nama anakmu walaupun itu hanya inisial kan sering tuh jadi perbincangan hangat loh itu Bu Putu. Bagaimana kira-kira KPAI menyikapi dan orang tua harus menyikapi bagaimana kalau misalnya ternyata di lapangan demikian adanya Bu Jadi Putu. memang begitu, banyak kasus-kasus terkait anak yang semangat untuk menyelesaikannya itu cukup tinggi, tapi itu tidak berbanding lurus dengan kondisi yang ada. Artinya apa yang harus kita lakukan pertama, walaupun semangat kita adalah sebagai orang tua saya harus membantu anak saya agar tidak menjadi korban cyberbully. Pertama yang harus kita lakukan, tanyakan ke anaknya dulu, apa pendapat anak terhadap apa yang dia alami. Jadi kita harus dengar dia. Jangan-jangan yang kita ingin lakukan mungkin tidak sesuai dengan harapan si anak, sehingga itu yang kemudian menjadi konflik dan nggak selesai masalahnya. Contoh, beberapa kasus terkait cyberbully, anak menjadi korban, orang tua melapor. Tapi pada saat kasusnya sudah dilimpahkan misalnya ke aparat penegak hukum, si anak nggak mau cerita. Dia merasakan hal yang berbeda. Nah ini yang harus kita dudukkan dulu Mbak. Jadi sebelum kita melakukan langkah-langkah tersebut, kita harus tanyakan dulu kondisi anak dan apa yang dia rasakan pertama terhadap apa yang dia alami. Sesudah kita tanyakan apa yang dia rasakan, tanyakan kemudian apa yang dia harapkan agar bisa dibantu. Jadi kadang-kadang ada anak yang hanya butuh agar dia bisa curhat dengan bebas gitu ya, dan sesudah itu dianggap selesai. Sementara orang tuanya sudah semangat, kan gitu ya. Nah itu yang tadi saya katakan. Jadi kita tanyakan dulu perasaan dia, kemudian kita tanyakan apa yang ingin dia lakukan untuk menyelesaikan masalahnya. Lalu tanyakan yang ketiga adalah apakah dia perlu bantuan selain yang diberikan misalnya oleh orang tua. Kalau dia sudah oke semua dan mau bekerja sama, baru kemudian kita ambil langkah-langkah yang lain. Jadi banyak masalah-masalah itu tergantung anaknya. Ya tadi seperti kita sudah semangat, keluarga besar tidak. Kan gitu ya. Betul. Kalau kondisi seperti itu, kita kembali lagi ke anaknya. Yang menjadi korban langsung. Gimana? Betul. Kamu nyaman nggak kalau misalnya ini kita laporkan? Konsekuensinya pada saat kita melaporkan, kamu harus berani untuk mengutarakan agar bisa diproses, misalnya seperti itu. Iya, Bu Putu, itu tadi konteks dari mungkin taruhlah dalam tanda petik mungkin ketika anak menjadi korban. Nah, kemudian kita angkat di sisi misalnya yang melaksanakannya, yang melakukan juga cyberbullyingnya itu teman sebayanya dan itu juga konteksnya anak-anak. Kira-kira bagaimana pendekatannya Bu Putu? Ini yang agak berbeda. Jadi kalau konteksnya pelaku cyberbully itu adalah anak, anak itu kan seseorang yang belum berusia 18 tahun, Mbak. Jadi misalnya usia 17 tahun itu masih disebut anak dalam undang-undang. Nah, kalau konteks pelakunya adalah anak, perlakuannya juga berbeda. Perlakuan hukumnya berbeda seperti orang dewasa, undang-undangnya juga berbeda. Undang-undang terhadap pelaku anak, pelaku usia anak itu ada yang disebut dengan sistem peradilan pidana anak. Sistem peradilan pidana itulah yang kemudian membedakan dengan peradilan dewasa. Nah, konsep dari pemidanaan atau sistem peradilan pidana anak itu ada yang disebut dengan diversi, Mbak. Diversi itu bahasa mudahnya adalah musyawarah. Jadi kita harus punya persepsi yang sama bahwa pelaku anak itu juga korban, Mbak. Iya, betul. Ya kan? Karena namanya anak, dia mungkin tumbuh dan berkembang dari lingkungan yang tidak kondusif, sehingga tidak ramah anak. Sehingga dia berkembang dan tumbuh dengan kondisi misalnya bahasanya kasar, tidak bisa menghargai orang, sembarangan, termasuk dia posting-posting yang seperti itu. Sudah terbiasa menerima kekerasan, sehingga pada saat dia melakukan bullying di media sosial, dianggap itu hal yang biasa. Karena lingkungan mengajarkan seperti itu. Jadi ini berarti si pelaku anak juga korban dari
orang tua, dari lingkungan, dari pendidik, banyak yang kemudian mempengaruhi dia sehingga menjadi perilaku yang seperti itu. Karena perilakunya sangat dipengaruhi oleh lingkungan dan dia melakukan itu ya seperti trial dan error ya, benar salah. Jadi kita nggak bisa kemudian mempunish, menghukum dia layaknya seolah-olah dia seperti orang dewasa yang sudah bertanggung jawab secara hukum akibat perilakunya. Bertanggung jawab iya, tapi penyelesaiannya yang berbeda. Sehingga diversi atau musyawarah itu lebih diutamakan, Mbak. Ya sudah, karena kamu sudah melakukan kejahatan ini atau melakukan pelanggaran ya, melakukan bullying di media sosial atau dunia maya, maka duduk antara pelaku anak, korban anak dan orang tua. Ya udah, kita cari penyelesaian yang terbaik. Untuk korbannya rehabilitasi. Untuk pelaku anaknya karena dia punya perilaku yang buruk seperti itu juga harus rehabilitasi kan. Misalnya rehabilitasi perilaku atau tingkah laku sehingga yang tadinya negatif berubah jadi positif. Jadi pendekatannya pendekatan rehabilitatif semuanya, Mbak. Itu dan, yang kemudian harus dilakukan. Iya betul, dan itu akhirnya sang mediatornya KPAI harus kiri kanan oke ya Bu Putu ya, harus berimbang satu sisi ya. Pelaku, satu sisi betul, korban. harus, tapi sama-sama anak kan harus gitu ya. berimbang karena memang secara psikis mungkin dia tanpa disadari karena keluarga atau lingkungan tanpa ramah anak itu tadi yang membentuk dia karakternya yang keras betul, gitu ya. Dan biasanya emang akhirnya ambil sikap demikian, mediasi ya. Iya seperti itu. Jadi asesmennya dua arah ya Bu Putu ya, betul ya. Okay. Walaupun kadang-kadang keluarga korban kayak nggak setuju itu dia gitu ya. Dilematiknya di sana ya. Saya mau dihukum seberat-beratnya. Itu yang kemudian kita berikan pengertian kepada keluarga korban. Ini sama-sama anak, kita punya tanggung jawab untuk memperbaiki generasi penerus seperti itu. Saya nggak kebayang tuh tugasnya di KPAI. Bu Putu ya harus memilah dan memilih gitu ya. Kemudian pendampingannya harus benar-benar searah dan tidak boleh berat sebelah ya. Analisisnya luar biasa. Baik, mudah-mudahan saya selalu Bu Putu untuk hal itu karena kita butuh orang-orang yang bisa balance menyikapi semua itu. Baik, kemudian mungkin saya pengen obrolin juga nih Bu Putu. Kemudian misalnya kita tahu anak kita atau keluarga kita atau mungkin kerabat kita atau tetangga kita, siapapun lah di sekitar kita yang ternyata versinya kita nih, anggapan kita ini sudah kena cyberbully. Nah kemudian apa yang harus kita lakukan? Kalau tadi kan Bu Putu sudah menjelaskan kita bisa nanti setelah pendekatan, kemudian kita beri pendekatan secara pribadi, kemudian kita analisis, kemudian kita bisa ke KPAI mungkin dalam tanda petik gitu ya, media-media atau yang bisa memediasi membantu kita untuk ke arah sana. Tapi yang lebih tepat itu kira-kira bagaimana nih kalau misalnya anak dan orang tua yang ternyata sudah kena cyberbully, kan mengembalikan image-nya agak berat itu Bu Putu. Iya, memang itu butuh proses. Jadi perjalanan waktu untuk pemulihan itu luar biasa, Mbak. Bahkan kadang-kadang rehabilitasi itu enggak 100% memulihkan. Jadi makanya kemudian ada ungkapan hanya waktu yang bisa menyembuhkan. Betul. Nah, itu berlaku juga untuk korban-korban yang seperti itu. Tapi kata kuncinya adalah pada saat anak kita menjadi korban, maka orang tua harus menjadi solusi. Nah, walaupun orang tua nggak bisa membantu secara langsung, tapi orang tua ada atau orang tua harus berada di sisi anak, itu sudah merupakan solusi yang paling efektif, Mbak. Mendengarkan saja itu sudah menjadi bagian dari obat. Apalagi kemudian kita berempati, mencari tahu, mencari bantuan. Nah, kondisi-kondisi seperti itu sebenarnya yang harus menjadi amunisi bagi orang tua. Sehingga pada saat misalnya anak mengalami hal yang tersebut, kan kadang-kadang yang paling mudah itu solusi yang diberikan orang tua, ya sudah kamu berhenti, jangan main gadget, blokir aja orang-orang yang seperti itu. Tapi kan itu tidak menjadi penyelesaian masalah. Jadi yang harus kita berikan adalah bagaimana kemudian mengedukasi anak tersebut ya, untuk kemudian pada saat dia bermedia sosial dia memposting hal-hal yang baik, maka otomatis biasanya
hal-hal yang baik juga yang dia dapatkan. Kalau kemudian dia mendapatkan konten-konten cyberbully, dia juga sudah tahu. Misalnya nih di media Facebook atau Instagram atau beberapa platform itu ada mekanisme report, Mbak, melaporkan. Jadi biasanya mereka sudah siapkan dengan semacam bantuan ya di aplikasi tersebut. Misalnya terjadi hal-hal yang terkait bully, dia bisa melaporkan akun tersebut. Akun tersebut dilaporkan sehingga aplikasi media sosial tersebutlah yang memblokir. Jadi itu cara cerdas sebenarnya untuk mengidentifikasi langsung. Jadi nggak perlu nunggu sampai berlarut-larut, Mbak. Dia mengalami bully. Pada saat misalnya hari ini dia dibully, hari itu juga dia sebenarnya bisa menutup dengan cara mereport. Report akun ini kan biasanya ada pilihan. Apakah itu konten pornografi, apakah itu kekerasan, apakah bully, tinggal klik aja. Jadi kita nggak perlu saling perang di media sosial. Itu kan energi yang sia-sia. Jadi cara cerdasnya seperti itu. Kalau kamu nggak suka dengan postingan tertentu atau dianggap melanggar privasi atau melanggar batas normal kewajaran, report akun tersebut. Itu paling cepat sehingga dia tak merasa terintimidasi, ya kan? Dan tidak berkepanjangan. Jadi harus cerdas juga. Nah, beberapa akun memiliki fitur-fitur yang seperti itu untuk melaporkan akun-akun yang kemudian dianggap meresahkan tersebut. Gitu. Baik, luar biasa, ini tambahan bekal nih, amunisi nih buat ibu-ibu atau sahabat-sahabat hati kita yang ada di luar sana. Terima harus kasih. Mau tidak mau sudah mulai beradaptasi dengan kondisi tersebut. Betul. Nah, kemudian Bu Putu misalnya nih sebelum nanti kita closing statement ya gitu, rekomendasinya Bu Putu apa gitu. Kira-kira kalau misalnya ternyata nih sudah terjadi ini ya ribut-ribut karena tuduhannya cyberbully nih anak saya nih, kemudian orang tua nih yang ngambil alih, kan kita nggak pernah tahu di dunia maya ternyata siapa yang nulis, siapa yang ada di belakangnya gitu kan. Ternyata yang pionnya sih kecil, ternyata yang di belakang emak-emaknya atau bapak-bapaknya yang atau kakak-kakaknya yang sudah adu argumentasi. Nah, bagaimana kira-kira menyikapi hal demikian, Bu Putu? Semua harus berpikir rasional, kan gitu ya. Sesensitif apapun postingan seseorang atau seburuk apapun postingan tersebut harus kemudian disikapi secara rasional. Kemarahan dan emosi itu tidak akan menyelesaikan masalah dalam kondisi apapun kan gitu ya. Maka sebenarnya cara bijaknya adalah jadilah orang tua yang bijak juga. Pada saat anak-anak mengalami atau melakukan postingan atau menjadi pelaku cyberbully, itulah sebenarnya pengawasan orang tua. Nah, kita memang kadang-kadang harus juga melihat, makanya kemudian banyak di akun-akun media sosial itu anak juga berteman dengan orang tuanya di medsos kan. Beberapa kasus anak kemudian memblokir akun orang tua yang nggak berteman gitu ya, nggak mau kemudian dilihat dan lain sebagainya. Tapi kan itu bisa tetap dilihat ya, artinya keterbukaan, edukasi itu memang harus kita lakukan. Terlepas dari setiap anak itu pasti memiliki masalah-masalah yang lain, tapi itu merupakan usaha maksimal yang kita bisa lakukan sebenarnya. Jadi harus rasional, harus apa yang kita lakukan saring dulu sebelum sharing gitu ya. Jadi saring sebelum sharing itu juga menjadi kata kunci, Mbak. Jadi mau kita orang tua sering kan nggak saring dulu kan gitu ya. Main share tanpa menyaring. Nah, saring sebelum sharing itu adalah cara aman untuk kemudian kita berinteraksi di jagat maya sebenarnya. Seperti itu. Saya udah dapat kata kuncinya ini. Kata bijaknya, cluenya hari ini dari seorang Putu Elvina SCMM, Komisioner KPAI Pusat. Beliau menyatakan bahwa cara amannya untuk kita berkeliaran di dunia maya, saring dulu sebelum sharing ya. Baik, Ibu Putu, terima kasih banyak untuk waktu luangnya. Namun sebelum kita akhiri bincang-bincang kita, obrolan kita yang menarik dan pastinya ini yang tengah diminati dan dicari-cari ini apa ini dari teman-teman sahabat
Batavia Smart Channel di luar sana, sahabat hati saya, kemudian kira-kira bisa tidak Bu Putu untuk closing statement memberikan rekomendasi, entah itu untuk kami-kami semua gitu kan, atau mungkin untuk semua juga pemangku kepentingan yang ada di negeri ini mungkin. Iya. Kita ya silakan. Jadi Mbak Maria, bicara tentang cyberbully itu adalah bicara tentang pentingnya literasi digital atau literasi media Iya. untuk kemudian memastikan anak-anak kita terlindungi baik sebagai korban cyberbully maupun sebagai pelaku cyberbullying. Iya. Nah, pada saat literasi itu berhasil, maka upaya selanjutnya adalah melakukan pengawasan, menyiapkan platform-platform yang ramah bagi anak, memastikan bahwa platform-platform negatif itu bisa kemudian terhindar dari screening atau layar yang dimiliki oleh anak-anak. Jadi selain edukasi, maka yang tadi kedua adalah pengawasan. Iya. Yang ketiga adalah bagaimana kemudian bekerja sama untuk sama-sama melindungi anak Indonesia dari dampak negatif cyberbully. Iya. Peran-peran dari lembaga-lembaga rehabilitasi itu menjadi kata kunci pada saat misalnya anak-anak sebagai korban bisa kemudian mendapatkan bantuan. Peran orang tua sebagai edukator yang pertama dan utama itu juga merupakan kunci. Orang tua harus menjadi bagian dari solusi terhadap apa yang kemudian dialami oleh anaknya. Maka bila hal tersebut bisa diwujudkan, saya yakin bahwa kasus-kasus cyberbully itu akan berkurang dengan sendirinya dengan makin pintarnya anak-anak kita berliterasi atau bermedia sosial dengan literasi yang baik seperti itu. Oke. Baik, terima kasih Bu Putu. Apakah mungkin perlu juga kita melaksanakan pendekatan-pendekatan kepada mungkin kementerian terkait tentang literasi, karena mereka pikir anak-anak online sepanjang kita nggak tahu sampai kapan, tapi kata kuncinya mungkin guru-guru. Jadi memang kurikulum untuk itu sudah harus mulai sejak dini ya. Karena kan buku pelajaran anak-anak itu tidak hanya buku fisik gitu ya. Betul. Maka sekarang banyak kemudian pelajaran-pelajaran yang dipungut atau diambil dari media sosial. Jadi guru sebagai edukasi di tingkat pendidikan itu penting. Tapi kemudian pemegang atau decision maker dari negeri ini ya, pemangku kebijakan, kepentingan harus membuat regulasi yang baik terhadap konten-konten media sosial ataupun bagaimana berinternet sehat. Saya yakin kebijakan tersebut sudah dibuat oleh Kementerian Kominfo misalnya, Kementerian Pendidikan misalnya. Hanya ini perlu yang kemudian disosialisasi secara masif. Itu sebenarnya yang harus kita lakukan saat ini. Betul. Baik, terima kasih banyak sekali lagi Ibu Putu Elvina SCMM, Komisioner KPAI Pusat untuk waktu dan bincang-bincang asyiknya di di kesempatan ini. Terima kasih kami aturkan dan doa kami semoga Ibu selalu bisa mengemban amanah, karena ternyata di pundaknya banyak sekali titipan-titipan dalam tanda petik yang harus diselesaikan dengan sentuhan-sentuhan hati juga pastinya ya Ibu Putu. Terima kasih Ibu untuk waktu luangnya, dan sahabat Batavia Smart Channel dimanapun berada, sahabat hati saya, kita akan selalu berbagi untuk negeri. Kita akan memberikan informasi, komunikasi, dan edukasi. Pastinya tetap bersama kami di channel Batavia Smart channel. Kesempatan manapun kalian berada untuk saling sharing, kami pasti akan menghadirkan narasumber kita yang luar biasa, yang pastinya trending topik nih. Biasanya itu yang akan kita angkat ya Ibu Putu. Sekali lagi terima kasih, sukses dan tetap semangat bagi negeri yang tercinta ya. Terima kasih semuanya, salam sehat, salam semangat, dan sahabat hati sampai ketemu di lain waktu. Terima kasih. Terima kasih.